Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini akan diulas materi tentang penulisan huruf. Ini masih bagian atau rangkaian dari materi ejaan. Yang pertama, untuk huruf kapital, kapan saatnya menggunakan huruf kapital dan kapan saatnya menggunakan huruf non kapital. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat, baik itu kalimat tanya, kalimat berita, maupun kalimat seru. Kemudian juga digunakan untuk huruf awal nama, baik nama orang maupun julukan. Tetapi ini huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Misal ikan mujair. Nah, meskipun mujairnya itu nama orang, karena dia tidak menunjukkan seseorang, ya, tetapi dia menunjukkan nama jenis ikan kan. Jadi tidak perlu menggunakan huruf kapital. Begitupun dengan mesin diesel. Ini kan penemunya Rudolf Diesel. Akan tetapi ketika digunakan dalam nama benda atau jenis, dia tidak perlu menggunakan huruf kapital. Nah, kemudian juga huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan fan. Contohnya bisa disimak. Kemudian huruf kapital juga digunakan pada awal kalimat langsung. Contoh, adik bertanya, kapan kita pulang? Nah, huruf K-nya itu kan awal kalimat langsung, jadi menggunakan huruf kapital. Huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Begitupun untuk kata ganti Tuhan. Kemudian juga huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama gelar kehormatan, keturunan, akademik, keagamaan yang langsung disertai dengan nama orang. Misal Sultan Hasanuddin. Nah, Sultan kan merupakan gelar. Nah, diikuti dengan nama Hasanuddin. Otomatis gelar tersebut huruf awalnya ditulis kapital. Mahaputra Yamin, Haji Agus Salim, Imam Hambali, dan sebagainya. Begitupun dengan sapaan. Jadi kalau digunakan sebagai sapaan, tetap huruf awalnya kapital. Kemudian huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Jadi namanya yang kapital. Misal suku Batak. Nah, Bataknya B-nya yang kapital. Ini pengecualian. Pengindonesiaan, mengapa Indonesianya tidak kapital? Karena ada imbuhannya. Kemudian huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Jadi yang kapital namanya. Misal bulan Agustus. Nah,
nama bulannya Agustus, A-nya yang kapital. Huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Konferensi Asia Afrika, nah huruf awalnya kapital. Perang Dunia Kedua, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ini pengecualian. Jadi tidak digunakan sebagai nama peristiwa sejarah, jadi tidak perlu menggunakan kapital. Kalau memproklamasikan itu kan kegiatan, bukan nama peristiwa sejarah. Begitupun dengan perang dunia, ini tidak jelas perang dunia keberapa. Jadi tidak perlu menggunakan huruf kapital. Kemudian juga huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama geografi. Contoh Jakarta, Asia Tenggara, dan sebagainya. Nah, ini nama-nama yang berkaitan dengan geografi. Nah, ini pengecualian kalau nama yang berkaitan dengan geografinya itu tidak disertai langsung dengan nama tempatnya, tidak perlu digunakan huruf kapital. Misal berlayar ke teluk, tidak ada namanya, teluk apa, jadi tidak perlu menggunakan huruf kapital. Begitupun jika digunakan sebagai nama jenis. Contoh jeruk Bali. Nah, Bali kan sebenarnya nama daerah. Cuma ketika dalam konteks jeruk Bali, nah ini kan nama jenis jeruk, jadi tidak perlu menggunakan huruf kapital. Nah, kecuali menunjukkan asal, ciri khas. Contoh ada batik Cirebon. Kemudian ada empe-empe Palembang, ini kan ciri khas. Kalau jeruk Bali kan bukan jeruk ciri khas Bali. Petai Cina bukan petai dari Cina, otomatis tidak kapital. Beda halnya kalau empe-empe Palembang, ini kan empe-empe ciri khas Palembang. Kemudian ada batik Pekalongan, ini ciri khas. Jadi yang kapital nama daerahnya. Begitupun dengan film Hong Kong, India, Korea, itu kan menunjukkan ciri khas. Untuk dokumen kenegaraan juga sama, menggunakan huruf awal kapital. Nama negara, lembaga, badan organisasi. Kecuali jika ada kata tugasnya, contoh di, ke, dari, dan. Itu tidak perlu menggunakan huruf kapital. Untuk nama karya tulis, judul-judul karya tulis, majalah, artikel, skripsi, puisi, nah itu juga menggunakan huruf kapital, kecuali untuk nama kata tugas. Di, ke, dari, itu kan kata-kata tugas. Tidak perlu menggunakan huruf kapital. Dan yang berikutnya digunakan untuk singkatan gelar, pangkat, atau sapaan. Contoh SH, singkatan dari sarjana hukum. Ini contoh-contohnya. Digunakan juga untuk sapaan kekerabatan. Jadi kalau menyapa secara langsung, contoh kapan Bapak berangkat, kan menggunakan kata sapaan Bapak. Otomatis B-nya kapital.
silakan duduk Dik. Nah, itu kan menyapa langsung. D-nya kapital. Kalau tidak menyapa, sebatas memberikan informasi atau membuat kalimat berita, contoh kita harus menghormati bapak dan ibu kita, itu kan memberitakan saja. Jadi tidak perlu menggunakan kapital pada kata ibu dan bapak. Untuk kata ganti Anda, nah ini ditulis kapital karena Anda itu identik dengan sapaan. Contoh, sudahkah Anda tahu? Ini kan menyapa pastinya, menyapa langsung. Siapa nama Anda? Ini kan menyapa. Untuk orang kedua. Kemudian kita ke penulisan huruf miring. Kapan saja menggunakan huruf miring. Jadi kalau kita tidak bisa menulis huruf miring, ketika kita menulis cukup memberikan garis bawah. Ini kan identik dengan ketikan. Kalau diketikkan bisa dimiringkan. Jadi untuk menggantikan huruf miring bisa menggunakan garis bawah. Kalau sudah menggunakan garis bawah tidak perlu lagi dimiringkan, disengajakan dimiringkan tidak perlu. Baik, untuk huruf miring digunakan pada judul buku, nama majalah, surat kabar, dan sebagainya. Itu contoh ada judul buku, salah asuhan, kemudian majalah, novel juga sama. Huruf miring juga digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf dalam kalimat. Ini kalau buat materi, kita ingin menyoroti beberapa huruf, nah bisa menggunakan huruf miring. Digunakan juga untuk bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya, jadi menggunakan huruf miring. Begitupun dengan nama ilmiah. Ada pengecualian, bisa disimak. Untuk nama diri, nama orang, lembaga, organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Jadi kalau nama lembaga, misal Microsoft, tidak perlu dituliskan huruf miring. Cukup huruf awalnya saja kapital. Nama orang, misal nama orang asing John, Edward, Johnson, nah itu tidak perlu menggunakan huruf miring meskipun namanya nama asing. Itu dia untuk penulisan huruf miring. Dan yang berikutnya untuk penulisan huruf tebal. Nah, ini huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Jadi ingin menegaskan lagi, misal bisa menggunakan huruf tebal. Nah, digunakan juga biasanya ketika membuat karya tulis ilmiah, ada bab, ada subbab, nah itu menggunakan huruf tebal untuk membedakan. Ini contohnya, kalau buat makalah biasanya di latar belakang, nah itu ditulis dengan huruf tebal. Baik, itu dia penulisan huruf. Jika ada pertanyaan boleh silakan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.